Kalaupun ada bajingan, kalaupun ada perampok, ngeri. Pak, tanggapannya gimana, Pak? Pavi, Ya kita gimana? negara hukum, kita ikutin proses hukum ya. Itu aja temen ya. Oh, Ya, terus itu aja. gimana, Pak? Terusan, Pak? Ya enggak apa-apa. Bismillah, ujian hidup ya begini ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kazeb Official dimanapun Anda berada. Semoga hari-hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kazeb Official, ada kasus terbaru daripada Mukimad, tentunya pengikut Kiai Imad namanya Rofi'i yang anti terhadap habaib, teman-teman. Apa itu? Ya, jadi dia ini melakukan hal keji, yaitu korupsi PKBM. Jangan lupa untuk teman-teman muhibbin, untuk pengikut Kazeb, untuk subscriber Kazeb, silahkan share ke semua orang agar tahu bahwa kejahatan para mukimad itu mulai terbongkar. Oke teman-teman, jangan lupa di-share agar mukimad-mukimad tambah kepanasan, tambah kelojotan teman-teman. Oke, kita akan bacakan saja kronologi dan juga apa saja yang dibuat oleh Rofi ini sehingga dia menjadi tersangka korupsi dengan nilai yang sangat luar biasa, yaitu 600 jutaan lebih teman-teman. Oke, kita akan bacakan kronologinya. Jadi tersangka kasus atur perkara kasus korupsi PKBM Pasuruan, Gus Rofi'i dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Bangil terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan korupsi dana pusat kegiatan belajar masyarakat atau disingkat PKBM di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penyidik menetapkan dan resmi menahan seorang tersangka baru bernama Rofi'i. Nah ini gambarnya orangnya ya, yang anti banget terhadap habaib teman-teman. Rofi'i yang juga ketua umum Barisan Kesatria Nusantara. Jadi dia ini adalah ketua daripada BKN, Barisan Kesatria Nusantara katanya, yang untuk pokoknya anti korupsi gitulah, untuk ormas-ormas gitu, tapi dianya korupsi sendiri. Naudzubillah. Ditahan atas keterlibatannya dalam membantu terpidana Muhammad Najib dengan janji dapat menghentikan pengusutan perkara korupsinya dengan mencarikan tim hukum yang dapat mengurus perkara tersebut. Tersangka Rofi'i diduga menikmati aliran dana PKBM hingga mencapai 600 juta lebih, teman-teman. Ya. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil, Rustandi Gustawijaya mengungkapkan bahwa keterlibatan tersangka bermula pada September 2024. Ternyata sudah lama, teman-teman, bukan baru-baru ini, tapi baru terungkap sekarang. Naudzubillah. Saat itu terpidana Muhammad Najib menemui Rofi'i tadi untuk meminta bantuan terkait kasus tindak pidana korupsi dan PKBM yang sedang diselidiki oleh Kejari Kabupaten Pasuruan. Dana pendidikan aja dikorupsi teman-teman ya oleh para mukimad itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tersangka R kemudian menjanjikan bahwa perkara yang menjerat Muhammad Najib bisa diselesaikan dan dihentikan. Caranya dengan mencarikan tim hukum yang diklaim dapat mengurus perkara tersebut. Untuk memuluskan aksinya, Rofi'i kemudian mempertemukan Muhammad Najib dengan dua orang lainnya, yakni saudara T dan saudara D, di sebuah hotel di Kediri. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas skenario penyelesaian perkara serta nominal biaya pengurusan yang harus disiapkan. Kesepakatannya uang tersebut harus ditransfer langsung ke rekening pribadi tersangka Rofi'i tadi, seorang mukimad yang anti dengan habaib. Demi memenuhi permintaan biaya tersebut, Muhammad Najib kemudian, si Muhammad Najib ini adalah seorang tersangka ya, yang udah lama gitu.
mengumpulkan para kepala PKBM sebab Kabupaten Pasuruan. Uang yang dikumpulkan dari para kepala lembaga tersebut bersumber daripada dana bantuan operasional satuan pendidikan. Jadi dari bantuan operasional pendidikan itu dikorupsi oleh Muhammad Najib dan juga oleh Rofi'i, si Mukimat Jahannam itu, teman-teman. Setelah uang terkumpul di rekening milik tersangka Rofi'i, uang tersebut dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk merenovasi tempat usahanya. Sementara sisanya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ya, digunakan oleh si tersangka Rofi'i, pengikut Kiai Imad. Jadi dia berfoya-foya, yaitu gaya hedon dengan uang haram, uang hasil korupsi. Na'udzubillah. Akibat perbuatan tersangka tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian keuangan mencapai 600 juta lebih. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta mengantisipasi tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Kejari Bangil langsung melakukan penahanan saat ini. Tersangka Rofi'i, jadi udah tersangka lagi ya, bukan terduga, telah dijebloskan ke rumah tahanan. Na'udzubillah. Nah, jadi Rofi'i ini sudah terlibat dengan orang yang korupsi. Dia juga mendapatkan uang sebesar 600 juta untuk kepentingan pribadinya dia. Ya, katanya untuk merenovasi usahanya, kemudian untuk gaya kehidupan sehari-harinya dari uang haram tersebut. Lumayan lah 600 juta, Masya Allah ya, bukan uang dikit, tapi uang banyak. Kalau misalkan ini terjadi ke kalangan habaib, itu sudah digorengnya berkali lipat ganda oleh para mukimad ya. Sudah di framing terus-terusan, diangkat terus-terusan. Tapi ketika yang korupsi, yang menjadi tersangka daripada golongannya dia sendiri, maka para mukimad dia membisu seolah-olah tidak tahu. Dan juga banyak kontroversi-kontroversi daripada Rofi'i ini, bukan hanya ini aja teman-teman, terkait melawan hukum, melawan para ulama waktu ulama Jawa Timur mengatakan bahwa sonhoreg itu haram atas dasar ini. Kemudian ditentanglah oleh Rofi'i ini. Kemudian ada juga kasus yang PIK di Banten, ya, pembangunan PIK yang dia itu membela mati-matian untuk pembangunan PIK. Jadi dia itu selain jongosnya Ki Imad dan juga jongosnya oligarki, jongosnya aguan gitu ya. Jadi mereka tutup mata, tutup telinga ketika dari golongan mereka sendiri yang melakukan tindak pidana kejahatan. Kalau misalkan yang ngelakuinnya dari kalangan habaib, mohon maaf, atau muhibbin habaib, maka mereka akan goreng terus menerus mungkin beberapa episode. Ya, beberapa episode. Tapi karena ini terjadi daripada golongannya mereka sendiri, maka dia membisu, tuli, buta dia terhadap golongannya sendiri. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imaduddin pada waktu itu, didirikannya PWLS ini untuk memprovokasi, untuk memusuhi, untuk menyerang habaib alawi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, bahwa golongan mereka ini seperti itu. Gitu. Kemudian masih banyak lagi kasus yang belum saya ungkap ke publik daripada golongan-golongan para mukimad dobol itu, teman-teman ya. Tapi mereka, Masya Allah, coba lihat si Adis Jajuli, menantunya Yusuf Jibril itu, dia terus menggoreng, bikin video, bikin live streaming, entah itu di YouTube ataupun di TikTok, dan menjual kitab, buku-buku karangannya dia yang nggak jelas itu. Habis, tapi nggak ada sedikit pun dia ngangkat tentang kasus ini, kasusnya si Rofi'i. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga semuanya tersadarkan ya.
yang masih fanatik, yang masih FOMO, yang masih mengikuti para mukimat-mukimat, yang masih mengikuti para PWLS, kalian harus sadar dari sekarang ya teman-teman. Bukan hanya ini kasusnya, masih banyak lagi. Cuman kami sebagai Muhyiddin tidak terlalu meng-up kasus-kasus daripada mereka. Hanya sebagian saja teman-teman ya. Karena kami ini manusia, punya perasaan juga. Beda dengan mereka. Ada kesalahan sedikit dari Muhyiddin, ada kesalahan sedikit misalkan dari habaib, mereka langsung digoreng berjilid-jilid teman-teman. Mungkin itu informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.